Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami akan membacakan Warta Lisan Minggu 19 Juni 2022. Yang pertama, latihan paduan suara Gloria. Latihan paduan suara Gloria untuk pekan ini diliburkan. Dan latihan kembali akan dimulai Senin 11 Juli 2022. Mohon perhatian anggota paduan suara Gloria. Yang kedua, persekutuan anak dan orang tua. Anak-anak sekolah minggu beserta orang tua diundang untuk hadir dalam persekutuan anak dan orang tua yang akan diadakan pada hari Senin 20 Juni 2022, tempat di GKI Purworejo, pukul 17 WIB sampai selesai. Mohon perhatian dan kehadiran anak sekolah minggu beserta orang tua. Yang ketiga, pemahaman Alkitab onsite. Pemahaman Alkitab secara onsite akan diselenggarakan di GKI Purworejo hari Selasa 21 Juni 2022 pukul 17.30 di ruang konsistori GKI Purworejo yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Budi Santoso dengan tema Komunitas Tanpa Sekat. Bacaan diambil dari Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Di Bajem Celapar diliburkan. Umat diundang untuk menghadiri baston persiapan penabisan. Mohon perhatian dan kehadiran anggota jemaat dan simpatisan. Yang keempat, baston persiapan penabisan. Baston persiapan penabisan Saudari Penatua Yohana Kesia Febri di GKI Purworejo akan diadakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 18 WIB yang akan dilayani oleh Pendeta M. Heni Yulianti. Bapak Ibu yang hendak hadir dimohon memperhatikan hal-hal berikut. Mengingat keterbatasan tempat, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang akan hadir baston bisa mendaftar terlebih dahulu kepada Bapak Yono, Bapak Bina Edi atau Ibu Iin. Dalam baston ini kita akan mengadakan perjamuan kasih. Oleh karena itu, bagi anggota jemaat yang akan membawa lauk pauk bisa mengkonfirmasi ke kantor gereja atau Ibu Iin. Adapun menu yang bisa dibawa, bakmi atau bihun goreng, capcay, dan ayam kecap. Baston penabisan Saudari Penatua Kesia Febri di Bajem Celapar akan diadakan hari Selasa 21 Juni 2022 pukul 18 WIB yang dilayani oleh Pendeta Setio Pranowo. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo maupun Bajem Celapar. Yang kelima, persekutuan lanjut usia. Persekutuan lanjut usia dan pemeriksaan bagi jemaat usia lanjut akan diadakan secara onsite pada hari Kamis 23 Juni 2002 pukul 16 WIB di GKI Purworejo yang akan dilayani oleh Penatua Yohana Kesia. Mohon perhatian dan kehadiran anggota jemaat dan simpatisan usia lanjut GKI Purworejo dan Bajem Celapar. Yang keenam, persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan secara onsite di GKI Purworejo diliburkan. Remaja pemuda diundang untuk menghadiri baston persiapan penabisan. Di Bajem Celapar, hari Jumat 24 Juni 2022 pukul 19 WIB dilayani oleh Ibu Suharyati.
Mohon partisipasi dan kehadiran saudara remaja dan pemuda. Demikian warta lisan pada hari ini. Kita akan mulai beribadah. Mari bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Panggilan ibadah. Saudaraku, Kristus telah mengikat kita sebagai satu tubuh. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kepada Allah yang telah menyatukan kita di dalam Roh-Nya. Marilah kita persembahkan syukur dan pujian kepadanya. Rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Nats yang mendasari kebaktian kita di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.
Mari dengan sukacita kita sambut firman Tuhan ini dengan nyanyian Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, karena Engkau telah berkenan melindungi bahkan membangunkan kepada setiap kami, sehingga kami semuanya boleh berkumpul di rumah-Mu ini. Namun apabila kami menyadari akan hal-hal yang sudah kami katakan atau kami lakukan, sebenarnya kami malu untuk bersekutu dengan Engkau yang Maha Kudus. Karena walaupun Tuhan sudah menebus kami dengan pengorbanan Tuhan yang tiada tara di Bukit Golgota, tetapi kadang-kadang di dalam kami menjalani kehidupan iman kami jalani dengan begitu sembrono. Kadang-kadang kami meragukan akan pimpinan kuasa Tuhan. Kadang-kadang kami berkata-kata yang tidak baik terhadap sesama kami, sehingga sedikit banyak melukai akan batin mereka. Cinta kasih yang harus kami tebarkan bagi sesama kami, dengan pertolongan, kemurahan hati, perhatian, justru kami lupakan, sehingga kami gagal di dalam menyinarkan cinta kasih kami kepada sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, sungguh kami mohon agar Engkau mengampuni kepada setiap kami. Lebih daripada itu, biarlah Roh-Mu yang kudus juga boleh memelihara, melindungi, bahkan menjaga akan kekudusan hidup kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh layak datang kepada Engkau, dan Engkau menyambutnya dengan tersenyum. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami semuanya berdoa. Amin. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan
sekarang terimalah berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Karena itu marilah kita juga berdamai dengan sesama. Sebagaimana dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam damai. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Ya, silakan duduk. Kita kembali berdoa bersama-sama. Ya Allah, sebentar lagi kami semuanya hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Oleh karena itu, kuasailah kami semuanya dengan Roh-Mu yang kudus, apalagi juga hamba-Mu yang tentu di sana-sini banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, bahkan dosa. Oleh karena itu kami mohon agar Tuhan berkenan memakainya, mengurapinya, sehingga kami semuanya akan menerima firman Tuhan dengan baik. Tolonglah kepada setiap kami yang lemah ini, kuatkanlah ya Allah. Dalam Kristus Yesus kami semuanya berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama saat ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan 12. Demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saat ini dalam pembagian kita bersama-sama memperingati merayakan Pekan Sekolah Minggu. Tentu harapan kita anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Ada yang menginginkan anaknya tidak baik, bahkan kurang ajar. Mudah kok kalau hanya akan mendidik anak-anak kita itu kurang ajar. Wis sapa wae sing dijaluk dituruti. Apa saja yang diminta pokoknya dituruti.
Lantas kita sebagai orang tua ini bangga, senang. Karena kita bisa bilang sama teman-teman kita, kalau saya itu enggak mau tahu, ya saya bangga enggak ngurusi anak-anak saya, ya. Padahal kita tidak tahu anak-anak itu dolane nendi karo sapa, setelah sekolah njur nopo. Ya toh? Mudah kalau kita hanya akan membuat anak-anak kita tidak baik, kurang ajar. Bahkan kita di dalam rumah kita anaknya mung bertengkar saja, padu saja, ya. Lantas nanti kalau anak datang pada kita dan mau ngomong sesuatu, gosip, papa, mami lagi sibuk, ya dah, aku lagi sibuk sesuk. Itu berulang kali dan itu akan melukai hati anak kan. Demikian juga kita sering supaya anak-anak kita sergap sekolah minggu, tapi kita sendiri ogah-ogahan datang neng gereja kebaktian, ya ndak? Lantas kita sebagai orang tua kadang-kadang tidak mau merasa bahwa kita itu bisa salah, mau bener saja, ya toh? Tidak mengakui bahwa kita itu bisa salah. Itu juga menjengkelkan anak-anak kita, ya. Dan kita malah tertawa ketika anak-anak kita mencaci maki orang yang benar, ya, tetapi tertawa terhadap orang-orang yang punya tindakan yang buruk. Apa dia malah guyu, bangga anak kita bisa seperti itu. Wah, masih banyak cara. Kalau hanya akan membuat anak-anak kita itu menjadi kurang ajar. Tapi toh itu bukan kehendak kita toh. Ya, dengan adanya pekan sekolah minggu ini harapan kita anak-anak kita semuanya, ya, anak-anak menjadi baik, kehidupan rumah tangga kita bisa bersatu sehingga menjadi keluarga yang tangguh. Ini penentu Kesya sebelum ditabiskan, saya kan bisa ngerjani, ya toh. Besok kalau sudah tanggal 4 mikir-mikir konco pendito gitu, ya. Nah, penatua Kesya cerita sejauh mana orang tuamu sekolah minggu, ya. Tentu ada peran ibu, bapak guru sekolah minggu, ya. Sejauh mana orang tuamu lantas guru-guru sekolah minggu membentuk, menjadikan kamu nanti menjadi pendeta tanggal 4 ini. Ayo cerita. Oke ya kenonjot aku tinggal amin gitu. Iya, bercerita itu. Bab di sini juga ada calon pendeta juga nanti. Iya. Kalau keluarga tentu perannya sangat besar. Keluarga itu yang paling semangat untuk mendorong saya ke gereja. Jadi kalau nyari di rumah nggak ada, itu nyarinya gampang, mesti di gereja. Lagi sama teman-teman, lagi melayani dan lagi pokoknya gereja itu seperti rumah kedua kalau buat saya. Dan bagaimana guru-guru sekolah minggu itu membentuk, sebenarnya ya itu karena gereja itu seperti rumah kedua buat saya, maka saya tuh kalau lagi ada masalah kadang-kadang misalnya nggak bisa cerita nih sama orang tua, maka saya bisa cerita ke guru sekolah minggu saya. Jadi kayak mungkin saya juga pernah cerita dulu, jadi ada semacam relasi yang dekat antara guru sekolah minggu, satu guru sekolah minggu biasanya ada 2 atau 3 anak. Jadi selain di kelas-kelas sekolah minggu, kadang-kadang kami makan bareng, cerita-cerita. Dan petuah-petuah, bagaimana mereka membimbing saya itu sih membentuk saya sampai sekarang, ya jadinya di gereja lagi, melayani Tuhan di gereja lagi. Gitu Pak. Hebat ya.
Luar biasa ya. Ya. Dari situ ada beberapa kata kunci, yaitu orang tuanya ya ngawasi terus, nggatekke, orang ngawasi koyo polisi juga tidak ya, tapi ngawasi neng gereja apa orang kok gak cuma di pantai saja ya, di Batam kan banyak pantai ya di sana, pulaunya kecil di mana-mana pantai gitu ya. Ndak, tapi digatekke ya. Ternyata pergi ke sekolah minggu. Dan di sekolah minggu pun ada relasi. Nah, ini penting. Relasi antara guru dengan anak-anak sekolah minggu. Dalam keluarga pun nanti akan kita bicarakan bersama-sama, ada relasi yang baik sehingga menyenangkan gitu. Ini yang luar biasa. Dan gereja dalam pengertian ya rumah Tuhan ya, ini menjadi rumah Tuhan oleh siapa? Kesia ini. Jadi koyo omahe dhewe sekitar ini ya. Dulu saya memang gitu. Saya tuh senengane dolan ke tempatnya Pak Pendito dan di lingkungan gereja. Lah kok ya suwe-suwe seneng dadi pendeta. Jadi kedekatan dengan pendeta itu pengaruhnya luar biasa, mempengaruhi kepribadian saya. Ya, itu. Nah, saudara kalian, selanjutnya tema kita adalah bersatu keluarga tangguh. Wah, jelas. Bersatu itu memang sesuatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi rukun. Kalau keluarga itu bersatu, keluarga itu rukun, banyak hal yang akan kita dapat. Misalnya di dalam pengkhotbah dikatakan demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada sendiri. Nek kerja mung wong siji, gajinya ya cuma katakanlah sebulan 2 juta. Tapi kalau wong loro bisa 2 kali lipat. Ya kan lebih banyak, secara matematis kan lebih banyak karena sing nyambut gawe wong loro. Ya dah. Tapi sebenarnya di sini dikatakan bukan banyaknya. Yang dikatakan di sini yang menarik, akan menerima upah yang baik. Yang baik dalam pengertian walaupun sedikit, kalau dinikmati bersama-sama, disyukuri, bahkan mau berbagi, ada ruang untuk berbagi. Oh, itu indah sekali. Ya. Jadi bukan semata-mata wakah gitu, enggak. Di sini tidak dikatakan gitu, menerima upah yang baik dalam jerih payahnya. Itu adalah karunia dari Tuhan. Ya, nah, kadang saya melihat di antara kita ya, gajinya juga tidak banyak juga. Tetapi keluarganya tentrem, enak. Karena bisa berbagi satu dengan yang lain. Nah, kalau kita bersatu juga di sini dikatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kalau ada yang jatuh bisa mengangkatnya, dalam pengertian masing-masing keluarga itu harus punya posisi, tahu peranannya. Ya. Tahu posisinya, ya. Dan kita harus berusaha sekuat dan sesehat mungkin. Sebab kalau ada yang jatuh, itu kita bisa mengangkat. Tapi kalau sama-sama loyo, bagaimana kita bisa mengangkatnya? Jatuh di sini dalam pengertian harafiah ya, ketika kita jalan-jalan lantas jatuh juga bisa, artinya sangat harafiah kita dukung. Tapi pengertian jatuh di sini juga bisa dalam pengertian usaha kita, jatuh di dalam usaha kita. Nah, ketika ada anggota keluarga yang jatuh, usahanya kita bisa dukung, kita bisa bantu modal.
katanya kita ini sangat peka terhadap saudara-saudara kita, dan katanya juga dibatasi sampai 3 kali. Nek 3 kali sudah tidak bisa maju ya wis gitu ya, katanya juga gitu. Tapi yang menarik, kita punya tradisi kepekaan, ada berbela rasa untuk menopang yang jatuh, luar biasa, dan itu kita miliki bersama-sama. Lantas jatuh pengertiannya itu juga jatuh sakit. Ya. Kadang-kadang kalau teman-teman bertanya, tadi Pak Nur juga tanya, yang lain tanya, kok enggak sama Bu Iko gitu. Bu Iko itu kan kesehatannya tidak seperti dulu gitu ya, sehate wong tuwa gitu. Saya ndak merasa dalam pengertian ya wis kudu sing dialami ndak apa-apa. Kita harus berdamai dengan itu gitu. Ndak usah kecewa, ndak usah ketun, ndak usah jengkel. Itu kita harus bisa damai dengan situasi semacam. Tetapi juga ndak boleh kita membiarkan, harus diusahakan gitu. Nah, suatu ketika ini ekstrim. Ada adik sepupu datang. Lantas dia bercerita, Mas, setelah cerita ngalor ngidul, dia merokok gitu. Mas, nyunyahku kuwi ana benjolane. Lah diobati dengan asap rokok iso mari. Oh, tenane itu. Oh. Lah ya toh, asap rokok. Sing ndak doyan rokok ya wis ngrungokke wae. Ya, tapi nek mau dibuktikan ya kena gitu. Oh iya. Padahal istri saya di sini ada benjolannya, dan dia kan punya rasa trauma karena anaknya yang pertama kan itu ya. Tuh. Atas goni sapa kuwi? Wah, mungkin di antara kita banyak yang kenal ya. Sapa? Bruder Mikael. Tahu tak? Ya, banyak yang kenal, pasti banyak yang kenal, yang tua-tua pasti banyak yang kenal gitu. Wong dia bercerita, saya nek butuh roti, teman saya pas nikah tak jaluk kowe nggone lusani. Lah aku anggota gerejaku, bruder. Saya bilang gitu. Saya waktu teman saya menikah itu randi Mas, tak jaluk kowe Mas nggone perahu gitu. Lah aku ya wargaku, lantas jadi akrab. Ya kenalnya sama Bruder Mikael ya di situ. Tapi yang penting adalah apa? Di sana sekalian, ternyata saya menyaksikan sendiri ya. Dulunya digledek karena tidak bisa jalan, stroke itu. Bisa mari, sudah bisa melayani. Lantas Peter orang NTT, istrinya dibawa ke YAP supaya operasi di mata sebelah kanannya, mata kanan. Kalau yang kiri tidak bisa karena sudah sarafnya sudah mati. Berupa di situ yang kanan sudah bisa melihat, yang kiri sudah remeng-remeng, di mana dinyatakan apa? Sudah mati. Saya melihat sendiri dan banyak kesaksian. Nah, saudara, lantas di situ ya ini sekali lagi memang harus berani asap rokok. Nek ndak ya ndak apa-apa gitu ya. Saya masuk keluar masuk, wong istri saya juga diterapi di situ. Lantas di situ itu ada kayak teh dengan keakraban saya, ndak punya rasa curiga, saya minum. Ternyata setelah keluar badan saya rasanya ngeliang, keringat dingin, ya, keluar semua basah kuyup, mati aku. Saya betul
duduk sampai pindah 4 kali. Nah setelah itu ada orang Merauke datang. Saya bilang, Pak, saya kok kayak ini, tadi cuma keluar masuk di tempat pengobatan, lantas minum. Nggak apa-apa Pak, saya dulu juga kayak gitu. Ya, tapi setelah nanti sembuh enteng badannya. Wah, saya digedek hati deh gitu tuh. Wah, lama-lama akhirnya apa? Hilang ngeliyenge, awake dadi sehat. Dokter Panti Rampe, Pak, dokter saya diperiksa. Oh, Bapak kelebihan berat badannya 5 kilo. Ya, mestinya Bapak kan 75, ini 80. Lantas kekurangan vitamin ini, zat besi dan seterusnya. Tapi yang jelas saluran ke jantung Bapak sudah ada keraknya. Yang ke otak juga ada. Ini nanti menjadi sakit jantung dan bisa stroke. Buya, Bapak masuk ke dalam. Nanti ya, beli rokok Asika Gold. Beli. Saya langsung masuk beli 3. Ini memang ekstrim Pak. Tapi ini bisa menyembuhkan, membersihkan kerak yang Bapak alami merokok itu. Nah gitu. Saya sebetulnya kan sudah 25 tahun saya tidak merokok. Ya di sini ini saya berokok dan berhenti merokok. Ya awalnya ada beberapa teman majelis yang merokok, tetapi berhenti saya berhenti, lantas mereka juga rikuh, tidak ada yang merokok. Ya, Perbakin masih merokok? Enggak, Perbakin Persatuan Batuk Kincling. Ya, jadi, nah sekalian kembali ke istri saya. Kadang-kadang saya harus mijeti, diabetesnya tinggi, lantas drugnya juga tinggi. Setelah 10 hari, jadi tanggal 29 Mei saya datang ke Bruder Mikael, diobati. Setelah 10 hari saya cekkan, coba di tekanan darahnya, lantas kolesterolnya, diabetesnya turun semua. Padahal sudah tidak minum obat sama sekali. Ya cuma itu sekarang menjadi ibu modern karena kalau pagi-pagi merokok. Dan saya kadang-kadang mengganggu juga sama orang yang liwat, ya orang liwat gitu. Saya berada di pinggir jalan di tempat warung Kong Eko itu ya. Istri saya merokok, saya juga merokok. Gitu ya. Ekstrim gitu. Tapi ya Anda kalau punya keluarga atau Anda sendiri sekarang rasa komentar dibuktekke dhewe. Nek ora cocok ya rasa dilakoni, nek cocok diteruske akhirnya kaya bakul obat. kayak gitu itu ya saudara kalian. Jadi kembali ke sini, kalau ada anggota keluarga yang jatuh kita topang. Ya, kita topang, jangan kita biarkan. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Lantas juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, tidur berdua akan menjadi panas. Ini konteksnya, ya, wilayahnya itu. Ya, gambarannya itu ketika dulu loh, ketika orang itu mengadakan perjalanan jauh, itu kan kadang-kadang kalau zaman dulu berjalan. Padahal di Israel sana, ya di Palestina sana itu padang gurun. Ya, kalau malam dingin sekali. Nah di samping membakar api unggun,
tapi tetap masih dingin, makanya kelunan jadi anget gitu loh. Konteksnya itu kayak gitu itu. Kita bisa membayangkan Maria dengan Yusuf ketika dari Nazaret mau kemana? Dari Galilea lantas mau ke Bethlehem, jauh, jaraknya 130-an kilo loh. Hanya jalan. Ya, itu bayangan kita kayak gitu tuh. Tetapi apakah hanya semacam itu saja? Enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah di dalam keluarga itu butuh adanya suatu kehangatan. Ya toh? Kalau enggak hangat dalam keluarga, jilei. Bagaimana caranya ada keluarga, di dalam keluarga itu ada kehangatan? Ya nek ngomong ya sing apik-apik. Ya toh? Komunikasinya seperti Penatua Kesah tadi mengatakan ada relasi yang baik. Ojo seru-serunan, wong dekat saja kok seru-serunan. Jadi suasananya itu hangat dalam keluarga itu. Kita ciptakan suatu kehangatan. Ya toh? Itu bisa terjadi karena ada anggota keluarga yang lain. Jadi rukun itu mempunyai dampak apa? Ada kehangatan juga. Dan caranya kita bicara yo sing apik-apik, sikap kita ndak usah menempatkan di lebih pinter dan lain sebagainya. Perlu adanya apa? Dukungan gitu. Jangan dibiarkan jadi suasananya itu bisa menjadi hangat. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kalau sendirian mudah itu dikalahkan. Ingat cerita Tuhan Yesus ketika apa? Ketika bercerita tentang the good Samaritan atau orang Samaria yang murah hati, dirampok habis-habisan karena dia sendirian. Coba bayangkan kalau tidak sendirian, ada temannya, maka akan bisa apa? Melawannya. Ada teman di dalam kehidupan kita. Di dalam usaha kita bisa gagal. Ya. Ada teman yang menopang, yang mau membelanya, ya. Karena kita kuat, ada masalah, ada persoalan diselesaikan secara bersama-sama karena ada teman. Yang hidupnya sendirian-sendirian, sekarang kita punya teman juga. Ada Penatua Kesah, ada majelis, ada teman-teman anggota gereja. Ya, sebab ini firman Tuhan ini lantas njut aku sing nang omah dhewean njut priben nek kaya ngene iki. Seakan-akan firman Tuhan ini tidak berguna, bahkan menyakiti hati saya ini firman Tuhan ini. Wong faktanya saya sendirian di rumah. Oh, ndak gitu. Kita punya keluarga besar yang namanya gereja kok, ya toh. Gereja harus berfungsi tidak hanya ibadah-ibadah saja, tetapi juga dalam hal kemanusiaan, dalam hal cinta kasih, dalam tolong menolong, harus itu kita wujudkan di dalam kebersamaan kita sebagai gereja. Adanya sekolah minggu juga di dalam keluarga itu kan ada orang tua, ada nenek kakek yang geran besar ya, ada keluarga besar, lantas ada anak-anak. Bahkan anak-anak pun bisa kok menopang, memberi kekuatan pada orang tua, ngilingke. Misalnya kita anak sekolah minggu, kalau bapak ibumu itu keset ning gereja, ya toh, dilingke. Pak, minggu nang gereja. Nah, caranya gitu saja ya toh. Atau kita menjadi anak-anak jangan hanya ngerepoti tok, kita bisa bersih-bersih rumah kita. Jangan hanya menjadi anak sing boros-borosi juga. Kita harus pinter membagi uang saku dan lain sebagainya dari orang tua. Pemberian orang tua harus kita manage dengan baik. Nah, saudara kalian, yang terakhir saya mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita itu kita akan tadi dikatakan di dalam pengkhotbah itu, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Artinya di dalam kehidupan kita itu butuh adanya teman. Ya toh? Ada teman.
Tetapi di dalam kehidupan kita itu ada teman yang sejati. Teman sejati ini akan menjadi gemuk, kuat atau tidak, tergantung sejauh mana kita menaburi teman kita yang sejati itu. Teman sejati ini nantinya akan mendampingi kita baik di dalam kehidupan kita di sini maupun di dalam kehidupan kelak dalam keabadian. Apa itu teman sejati? Yaitu kebaikan kita. Itulah yang namanya teman sejati, yaitu kebaikan kita ini. Ini akan menjadi kurang atau banyak, kuat atau lemah, tergantung di dalam kita menaburi di dalam kehidupan kita setiap hari. Kebaikan yang akan menemani kita baik di sini maupun nanti di sana. Sebab firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Kita akan menghadap dalam pengadilan Kristus, tergantung apa yang kita lakukan, buruk, jahat, atau baik. Tapi kita semuanya tentu menginginkan ada teman yang sejati yang akan mendukung, menopang kita, yaitu kebaikan kita. Jadi sekalian, mari di dalam kehidupan kita, karena kita semuanya tidak sendirian di dalam keluarga ini, maka harus rukun, harus bersatu. Ya, di dalam kita bersatu ternyata banyak maknanya. Dan dengan itu keluarga kita akan menjadi keluarga yang tangguh. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Anak-anak kita akan menaikkan pujian, ya.
bersekutu dalam satu iman, memuji memuliakan kebesarannya, bersukaria, bertepuk tangan, karena Yesus sahabat kita. Berbakti dengan taat firman-Nya, taati segala perintah-perintahnya, berbakti dengan pengampunannya, melipat segala berkat-berkat-Nya, berbakti menyembah dengan sepenuh jiwa. Marilah bersama kami. Sekolah Minggu GKI Purworejo. Datanglah Roh Kudus, urapi kami. Datanglah Roh Kudus, urapi kami. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan membacakan formulir perjamuan kudus. Pada hari kebaktian Minggu, tanggal 3 Juli 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara?
Kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Tiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus. Mari baik yang ada di rumah maupun kita semuanya, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah hal ini boleh mengajarkan kepada setiap kami betapa pentingnya menjaga kerukunan, kebersamaan, bersatu di dalam keluarga. Sehingga walaupun banyak tantangan di dalam keluarga kami masing-masing, kami tidak akan terkalahkan, bahkan kami akan menjadi pemenang karena kami memiliki keteguhan. Ya Tuhan, selanjutnya kami telah mendengarkan formulir perjamuan kudus. Dengan itu kami biarlah boleh mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada akhirnya kami boleh layak untuk merayakan perjamuan kudus, dan perjamuan kudus akan menguatkan akan iman kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, apalagi yang jompo seorang diri di rumah mereka masing-masing. Kami mohon kemurahan akan kasih Tuhan, penyertaan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga ada teman di dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau Tuhan kehendaki, mereka yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami bersyukur kalau di dalam keluarga kami masing-masing Engkau menempatkan kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Bahkan saat ini kami mengadakan kebaktian pekan sekolah minggu. Biarlah hal ini boleh mendorong kepada setiap kami agar kami boleh memperhatikan pertumbuhan kerohanian, bukan hanya jasmani bagi anak-anak kami, tetapi juga baik jasmani maupun rohani boleh bertumbuh seiring dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang baik, dimanapun mereka akan menempatkan kelak, juga akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik.
Bapa kami yang di surga, kami juga teringat akan sekolah kami yang kami miliki, yaitu Penabur Wacana, baik TK maupun juga SD, bahkan playgroup. Tolonglah ya Tuhan perkembangannya, pertumbuhannya. Biarlah sekolah kami ini bukan hanya untuk mencerdaskan akan anak didik kami, tetapi juga akan menjadi ladang di mana kami menaburkan nilai-nilai kekristenan bagi anak didik kami ini. Sehingga walaupun berbeda ada kerukunan, walaupun dalam kepelbagian, tetap mereka akan bersatu untuk menghadapi dan juga untuk melestarikan negara juga yang kami cintai ini. Ya Tuhan, banyak kegiatan selama sepekan ini, namun kami mohon terutama untuk Biston, bahkan juga pentabisan dalam diri Penatua Kesia. Tolonglah ya Tuhan, semua usaha kami ini berkati supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan tamu yang sudah mendapat undangan, kiranya mereka juga datang di tempat ini dalam keadaan baik. Sungguh kami serahkan Penatua Kesia ke dalam pimpinan tangan kuasa Tuhan. Topanglah dan kiranya Tuhan makin memperlengkapi talenta-talenta yang dia butuhkan, sehingga kehadirannya akan bersama-sama dengan kami untuk menumbuhkan dan mengembangkan GKI Purjo dan juga bakal jemaat Celabar. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan juga menolong persoalan-persoalan yang belum kami pecahkan bersama-sama, bahkan juga hal yang lain. Tolonglah ya Roh Kudus supaya kami semuanya mampu memecahkan segala persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi. Tuhan, akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan tangan kuasa Tuhan. Dan sebagai akhir dari doa kami ini, hendak kami akhiri doa Bapa kami sebagaimana Tuhan mengajarkan kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dari Kolose 3 ayat 15 yang demikian bunyinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Kita akan menyanyikan dengan NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebar. Syukur
Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga bersyukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami serahkan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan ampunilah kami kalau kami memberikan persembahan ini ya Tuhan ada terselip dosa-dosa kami. Bila Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menyucikan persembahan ini, dan kami juga serahkan pada majelis yang mengelola persembahan ini biar semuanya itu layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri kebaktian kita ini, namun kita dengan sukacita akan memuji Tuhan lagi dengan nyanyian Inilah Rumah Kami. Ayo tepuk tangan. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan, Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. buatlah rumah kami. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudara-saudaraku, baik yang ada di rumah maupun kita yang ada di rumah Tuhan ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.